Yesus. Shalom. Haleluya, haleluya. Satu kemurahan Tuhan pagi hari ini, jikalau kita masih boleh ada di rumah Tuhan, ini satu anugerah yang luar biasa yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan hati yang tulus. Kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, memuliakan, mengagungkan Dia. Haleluya, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita sembah Dia. Ini kami Tuhan.
Engkaulah kebenaran yang sejati, Allah yang kami percaya. Engkau Allah yang punya kekuasaan yang sempurna. Surga bumi berada dalam kekuasaan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi dan menjangkau kami, sehingga anugerah yang besar Engkau berikan kepada kami. Bersyukur di hadapan-Mu pagi hari ini, karena karya-Mu yang ajaib selalu menyatakan dalam hidup kami. Dan bahkan keberadaan kami pagi hari ini pun keajaiban yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami belajar untuk selalu menempatkan Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang kami sembah, kami muliakan. Tuhan yang kami kagumi, yang mengubah hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kekuatan kami. Hati dan pikiran kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan bahkan kami rindu membawa yang terbaik di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau memberikan persembahan pujian kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Engkau layak menerima semuanya itu Tuhan. Biarlah ibadah kami pagi hari ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Berkarya dan beracaralah di tengah-tengah kami. Biarlah kami menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini, sehingga hati kami dikuatkan, hidup kami diberi semangat, dan kami dimampukan untuk melalui hari-hari kami. Kami naikkan syukur kami, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita sadari bahwa di dalam kita ada kekuatan Tuhan. Amin. Oleh karena itu pagi yang indah ini kita mau berseru di dalam nama Tuhan. Yeay. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan, 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 Tuhan,
Dengan iman yang kokoh, Dia kalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Amin. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Namanya Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Haleluya. Karena ada nama yang luar biasa ada di pihak kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau diberkati, mau diisi oleh firman Allah di dalam kehidupan ini. Satu pujian yang indah. Allah pembela kita. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin.
pujian pengagungan kami pagi hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala kesederhanaan yang ada, sehingga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu, sehingga memberkati setiap kami yang mendengarkan. Hidup kami diubahkan dan kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pujian, syukur, dan hormat layak untuk kita naikkan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan kita menyadari bahwa pagi ini kita pun sedang berada di dalam kemurahan dan anugerah-Nya. Dan di kesempatan yang indah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 42 sampai dengan 44. Nanti kita akan baca secara bergantian. Saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. Berarti saya kebagian 2 ayat. Demikian firman Tuhan. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan ayat 42 yang mengatakan, tetapi orang banyak mencari Dia. Dan saya memberikan judul Mencari Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita ingat satu peristiwa yang pernah terjadi, di mana pada tanggal 23 Februari Pak Jokowi ini mengadakan kunjungan kerja ke Maumere untuk meresmikan bendungan Nabun Geto. Masyarakat mendengar berita tentang kedatangan Pak Jokowi. Selama ini dia hanya mendengarkan tentang Pak Jokowi, hanya mendengarkan nama itu dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, dan mereka mengerti bahwa beliau adalah seorang presiden. Dan ketika Pak Presiden ini akan berkunjung ke tempat itu, masyarakat dengan antusias, dia berduyun-duyun mendatangi jalan supaya mereka bisa mendekati konvoi Pak Jokowi. Dan satu hal yang ingin mereka lihat, sesosok presiden yang mereka kagumi. Pemerintah setempat sudah menghimbau supaya tidak terjadi kerumunan, tetapi hal itu tidak bisa dihindari. Dan bahkan ada masyarakat mereka yang bersinggungan dengan pengawal presiden, dan tentunya dilarang untuk mendekati presiden. Dia mengatakan, Bapak setiap hari melihat presiden, tetapi saya seumur hidup mungkin baru hari ini akan melihat presiden. Jadi di situ saya melihat bahwa ada daya tarik tersendiri dari Pak Presiden, sehingga masyarakat yang ada di dalam pun mereka tergerak untuk pergi ke jalan raya untuk menyambut Pak Presiden yang hadir. Tidak peduli masa itu adalah masa COVID. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mencari adalah kegiatan seseorang untuk mendapatkan sesuatu. Begitu juga ketika orang mencari Yesus, dari ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-42 tadi.
ketika mereka mencari Yesus, maka sebenarnya mereka ingin mendapatkan Yesus, dan firman Allah katakan lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tentunya ada sesuatu yang menarik dari Yesus, sehingga orang berusaha untuk mencari Yesus, untuk mendapatkan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari, pagi hari ini ketika Bapak Ibu mau hadir dalam ibadah, tentunya masing-masing juga punya motivasi yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda tentang ibadah itu sendiri, dan punya keinginan yang berbeda ketika datang beribadah. Dan ketika Bapak Ibu mencari Yesus, apakah sebenarnya yang ingin Bapak Ibu saudara-saudari dapatkan dari Yesus itu sendiri? Dan pagi hari ini kita coba melihat beberapa hal tujuan orang yang mencari Yesus. Yang pertama yang saya perhatikan bahwa mereka mencari Yesus untuk mendapatkan mujizat. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-42 tadi dikatakan, tetapi orang banyak mencari dia. Dan tentunya ada latar belakang kenapa mereka mencari Yesus. Kenapa mereka ingin mendapatkan Yesus? Kenapa mereka akhirnya setelah menemukan Yesus, mereka menahan Yesus supaya Yesus tetap bersama dengan mereka? Kalau kita naik di perikop berikutnya, maka kita melihat di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40, saya akan bacakan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Kemudian ayat 39, maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ayat yang ke-40, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi kita melihat latar belakang kenapa mereka mencari Yesus. Sebab mereka mendengar bahwa Yesus membuat mukjizat. Sebab mereka melihat bahwa Yesus membuat mukjizat. Sehingga dengan apa yang bisa dilakukan Yesus itulah membuat mereka mencari Yesus, ingin mendapatkan Yesus, dan tentunya tujuan mereka adalah mukjizat. Kalau saya melihat dari Injil Yohanes, banyak mukjizat yang dilakukan Yesus. Saya coba dari Injil Yohanes saja dulu, bahwa Yesus dia mengubah air menjadi anggur. Ini mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Dan mukjizat pertama yang dilakukan Yesus. Kemudian Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Maka Yesus menyatakan keagungan, kebesarannya. Dia menyatakan kuasa keilahiannya. Kemudian Yesus juga menyembuhkan seorang yang lumpuh di Bethesda, yang sudah tidak memiliki harapan. Karena tidak seorang pun yang memberikan perhatian kepadanya. Namun ketika Yesus datang, maka Yesus membuat mukjizat. Dan orang yang menderita lumpuh di Bethesda itu sembuh oleh karena Yesus. Kemudian bagaimana ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ini juga satu kejadian yang ajaib yang dilakukan Yesus. Kalau barangkali kita sering melihat ada sulap sepertinya kotak kosong, dan ketika di tangan dimasukkan untuk mengambil sesuatu, ada sesuatu di dalamnya. Tapi itu namanya sulap, ada triknya ya, ada ilmunya. Tetapi Yesus benar-benar menyatakan kuasa yang besar. Bagaimana ketika Yesus mencelikkan mata seorang yang buta sejak lahir, di mana dia tidak mungkin mendapatkan kesembuhan kalau bukan Yesus yang melakukan. Dan juga kita melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati.
Yang artinya bahwa Yesus bisa membuat mukjizat bahwa yang mati itu bisa hidup. Dia berkuasa atas kematian. Dan banyak hal yang dilakukan Yesus, dan bahkan setelah kematiannya dia bangkit. Dan hal itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan mukjizat-mukjizatnya itu selalu luar biasa. Apa yang dilakukan Yesus tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Jadi kita melihat di situ. Karena banyak orang yang melihat Yesus membuat mukjizat. Mereka mendengar bahwa Yesus sudah mengadakan mukjizat-mukjizat yang besar. Maka mereka tertarik ketika mendengar nama Yesus. Ada daya tarik sendiri ketika mendengar nama Yesus. Karena mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukannya. Dan tentunya ketika mereka mencari Yesus, mereka rindu supaya mukjizat yang sudah dinyatakan kepada orang lain itu juga bisa dinyatakan kepada dirinya, bisa dinyatakan kepada anggota keluarganya. Atau ketika mereka menghadapi masalah yang berat, masalah yang besar, tentunya mereka akan menempatkan Yesus yang bisa memberikan pertolongan, karena dia bisa membuat mukjizat yang besar. Betapa menarik Yesus ini. Coba kalau ada seorang hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan yang luar biasa, pasti mereka akan diundang ke sana kemari untuk mengadakan KKR kesembuhan. Dan betapa menarik KKR kesembuhan itu. Sehingga ketika orang diberhadapkan dengan mukjizat-mukjizat, pasti mereka akan tertarik. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, itulah yang terjadi pada masa Yesus. Kenapa orang-orang mencari Yesus? Sebab mereka rindu untuk mendapatkan mukjizat-mukjizat itu. Biarlah yang lalu itu hanya satu peristiwa yang tentunya kita belajar dari masa lalu yang pernah mereka lakukan. Dan saat ini di dalam kehidupan kita sedang melewati di masa-masa sulit, tetapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita tetap berada di dalam kemenangan. Dan bahkan oleh karena kemurahan Tuhan, maka pemerintah kita bisa menangani pandemi COVID ini dengan baik. Ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa saat ini banyak orang yang merindukan supaya mukjizat itu terjadi di dalam dirinya, supaya mukjizat itu terjadi di dalam keluarganya. Karena mungkin ada orang yang mengalami sakit penyakit. Ada orang yang saat ini ekonominya sedang lemah. Ada seorang yang barangkali keluarganya mulai tidak harmonis oleh karena masalah pandemi dan dampak dari pandemi ini. Sehingga banyak orang merindukan mukjizat itu terjadi. Dan barangkali ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari berdoa menghadap kepada Tuhan, hanya meminta sesuatu supaya Tuhan membuat sesuatu atas diri kita. Pemulihan itu supaya terjadi atas diri kita. Apakah salah ketika kita ini mengharap dan meminta mukjizat dari Tuhan? Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu. Sebab memang Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa membuat mukjizat dan sang pembuat mukjizat. Kita beruntung kita punya Tuhan yang seperti itu, yang bisa membuat mukjizat yang besar. Dan kita bisa mengharapkan mukjizat itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika mukjizat itu terjadi, hidup kita berubah? Kita mengasihi Tuhan? Belum tentu. Kalau mereka hanya mencari Yesus hanya karena mukjizat, datang kepada Yesus hanya ingin mendapatkan mukjizat, banyak orang kecewa ketika mereka pulang tidak mengalami mukjizat. Karena yang mereka cari adalah mukjizat. Kemudian bagi mereka yang sudah mendapatkan mukjizat, karena mereka hanya ingin mendapatkan mukjizat, mereka akan bersyukur atas mukjizat itu. Dan selanjutnya belum tentu dia menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan melayani. Banyak mukjizat yang dia lakukan, banyak orang menerima mukjizat, banyak orang melihat mukjizat, sehingga membuat mereka harus mencari Yesus, ingin mendapatkan Yesus. Tapi apakah mereka semua bisa memberikan diri mereka kepada Yesus dan menempatkan Yesus Tuhan di dalam hidupnya? Belum tentu. Saya ingin mengatakan, kalau kerinduan kita mencari Yesus,
atau beribadah hanya ingin mendapatkan mukjizat, maka tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Kecuali hanya selalu ingin Tuhan melakukan sesuatu. Dan kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Berbeda ketika kita ini mendapatkan mukjizat, kita bersyukur, dan kita menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Maka dengan demikian hidup kita berubah, kita semakin mengasihi Tuhan. Ingat bahwa mukjizat itu hanya cara Tuhan supaya manusia mengenal Tuhan. Amin. Maka ketika Bapak Ibu saudara-saudari melihat mukjizat, itu cara Tuhan supaya kita mengenal Tuhan. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari mengalami mukjizat, itu cara Tuhan supaya Bapak Ibu dan saudara-saudari semakin mengenal Tuhan. Dan semakin mengenal Tuhan, semakin tahu siapa Tuhan kita, maka saya percaya bahwa kita akan semakin mengasihi Tuhan. Kita akan sulit untuk meninggalkan Tuhan karena kita mengenal Dia. Jadi ketika kita menerima mukjizat, itu adalah cara Tuhan supaya kita mengerti dan mengenal siapa Tuhan kita. Karena kalau kita perhatikan di ayat yang ke-43 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Apakah inti dari berita Injil itu? Keselamatan ada di dalam Yesus. Bahwa manusia ini berdosa, saya dan saudara orang berdosa. Semua orang, kata Rasul Paulus, semua orang adalah orang berdosa. Namun kasih Yesus itu dinyatakan. Dan tujuan Yesus datang ke bumi ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Maka ketika ia membuat mukjizat supaya kita mengenal Dia, supaya kita percaya kepada Dia, dan mengambil keputusan untuk menempatkan Dia Tuhan di dalam hidup kita, maka disitulah saya dan saudara mendapatkan keselamatan. Jadi orang Kristen jangan hanya puas sebatas mukjizat yang kita terima, dan jangan pernah kecewa ketika mukjizat itu belum terjadi di dalam hidupmu. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang hanya bisa bergantung kepada Tuhan, karena harapan saya sepenuhnya adalah Tuhan. Di dalam setiap urusan kami, pergumulan kami, harapan kami hanya Tuhan. Dan tentunya banyak jawaban yang Tuhan berikan atas pergumulan kami. Tetapi juga ada pergumulan yang belum dijawab Tuhan. Apakah harus kecewa? Tidak, sebab saya sudah menemukan Tuhan. Mukjizat itu nomor 2. Yang penting menemukan Tuhan, yang penting mendapatkan Tuhan. Saya orang beruntung karena saya orang yang sudah menemukan Tuhan. Yang sebenarnya saya tidak bisa menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjangkau saya sehingga saya bisa mendapatkan. Jadi ketika kita mencari Yesus, jangan hanya berharap mukjizatnya, tetapi pastikan bahwa engkau sudah mendapatkan Yesus. Kemudian yang kedua, kenapa mereka mencari Yesus? Karena kagum kepada Yesus. Yesus itu adalah sosok yang mengagumkan. Pekerjaannya yang luar biasa, karyanya yang luar biasa, hikmatnya yang luar biasa, maka hal itu sangat mengagumkan. Sehingga kalau kita baca dari Lukas pasal yang keempat ayat 35 dan 36, saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Kemudian di ayat yang ke-36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Sekumpulan orang itu melihat bagaimana perkataan Yesus yang penuh wibawa, perkataan Yesus yang penuh kuasa,
Sehingga ketika setan diperintahkan untuk keluar, maka setan itu pun keluar. Dengan kejadian ini, orang yang melihat apa yang dilakukan Yesus, dan dikatakan di ayat 36 tadi, dan semua orang takjub, semua orang kagum. Kagum itu heran, mereka tercengang melihat apa yang dilakukan Yesus. Dan memang Yesus ini adalah sosok yang mengagumkan. Pribadinya yang luar biasa, pekerjaannya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, kelemah lembutannya yang luar biasa, dan ketegasannya yang luar biasa. Sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Karena kehadirannya di bumi sebagai manusia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dan kealahan ada di dalam diri dia. Sehingga hal itu mendatangkan kekaguman bagi banyak orang. Saya percaya bahwa saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir, Bapak Ibu saudara-saudari pun adalah orang-orang yang mengagumi Yesus. Amin. Tetapi apakah kita datang kepada Yesus, kita mendapatkan Yesus hanya karena kita mengagumi Yesus? Saya rasa belum cukup kalau kita hanya datang untuk mengagumi Yesus. Ada seorang pejuang kemerdekaan, yaitu Mahatma Gandhi, ya, pejuang kemerdekaan India maksud saya. Dia menulis surat kepada sahabatnya di Amerika, kepada Milton Newberry Frank, ya, tahun 1926 tanggal 26 April. Kenapa dia menulis surat? Karena sahabatnya itu bertanya kepada Mahatma Gandhi tentang Yesus. Dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Yesus? Dan akhirnya Gandhi ini membalas surat itu. Dia menjawab demikian. Gandhi menulis, dia telah menerima surat dari Frank dan mengaku bahwa dia masih sulit mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kemudian di dalam suratnya juga dia katakan, jujur, saya tidak bisa melampaui apa yang saya yakini, bahwa Yesus merupakan salah satu guru paling agung yang pernah dipunyai oleh umat manusia. Itu yang dinyatakan oleh Gandhi. Gandhi ini seorang pejuang di India, pejuang kemerdekaan di India, yang mana dia berjuang dengan cara damai. Dan ketika dia berjuang, dia itu selalu mengutip khotbah Yesus dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Itu selalu dikutip. Sehingga mungkin orang berpikir bahwa dia adalah orang yang percaya Yesus. Tetapi rupanya Mahatma Gandhi ini adalah orang yang mengagumi Yesus. Dia kagum dengan Yesus, dia kagum dengan pengajaran yang disampaikan, dan bahkan dia juga mengutip khotbah-khotbahnya. Tetapi dia sendiri tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi hanya sebatas dia mengagumi Yesus. Dan saya percaya kalau hanya sebatas mengagumi Yesus, Tuhan tidak akan mengubah hidupnya, dan keselamatan itu tidak menjadi bagiannya. Kecuali kalau dia mengagumi Yesus dan dilanjutkan bukan hanya sekedar kekaguman, tetapi membuka hati, memberikan tempat kepada Yesus untuk bertahta di dalam hatinya sebagai Tuhan, maka keselamatan itu akan diberikan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Yesus ketika dia mengusir setan, maka banyak orang yang melihat dan mereka kagum. Apakah semua orang yang melihat saat itu yang kagum kepada Yesus pada saat itu, mereka langsung mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan saya? Belum tentu. Tetapi bagi mereka yang mengambil keputusan dan mengatakan Yesus Tuhan saya, Yesus yang harus saya sembah, dan menempatkan Yesus di dalam hidupnya, maka saya percaya Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Tetapi bagi mereka yang hanya sebatas mengagumi Yesus, dia tidak akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari datang ke gereja ingin menikmati hadirat Tuhan, tetapi sebatas hanya mengagumi Yesus, tidak pernah memberikan tempat yang paling baik di dalam hati Bapak Ibu dan saudara-saudari, mungkin bisa memuji Tuhan dengan semangat. Barangkali suaranya lebih baik dari yang lain. Tetapi
Kalau itu hanya sebatas kekaguman saja, ku kagum hormat akan engkau, tetapi tidak memberikan tempat di ruangan yang penting dalam hati ini, tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang mengatur hidup kita, tidak akan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga jadi orang Kristen tidak pernah dewasa, selalu kayak anak-anak, gampang marah, gampang tersinggung, ngambek. Kalau udah ngambek tidak ke gereja, kalau itu nyalain orang lain. Nah, kalau kekristenan seperti ini kapan bisa merasakan damai dalam hidupnya? Tenang, tentram kapan? Di dalam rumah tangga juga hanya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak pernah bisa menerima kekurangan orang lain, pasangannya, anaknya, dan sebagainya. Dan bagaimana kita ini akan hidup menikmati kebahagiaan kalau hati kita tidak mengalami perubahan? Padahal setiap minggu kita datang ke gereja, kita menyanyikan ku kagum hormat akan engkau. Oleh sebab itu jangan hanya sebatas kekaguman kita, tetapi biarlah ada ruangan yang paling penting dalam hati kita, yang tidak bisa diisi oleh siapapun, yang tidak bisa diisi oleh apapun, dan hanya Yesus yang bisa mengisi. Biar dia ada di situ. Amin. Berikan kesempatan untuk dia memerintah dalam hidup kita, maka perubahan itu akan terjadi. Hidup kita akan menjadi berkat, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan kita sendiri juga merasakan sukacita dari Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan hanya sebatas mengaku. Kemudian yang ketiga, ada orang yang mencari Yesus karena mereka rindu mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dan saya coba perhatikan satu kisah yang ada dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, yaitu kisah tentang Sakeus. Guru-guru sekolah minggu ini hafal kalau cerita tentang Sakeus ya. Dan bahkan kalau saya cerita tentang Sakeus, saya ingat teman saya, hamba Tuhan almarhum, teman sekolah istri saya, namanya Sakeus. Badannya memang pendek, tetapi semangatnya melayani Tuhan luar biasa. Ada satu peristiwa tentang perjumpaan Sakeus ini dengan Tuhan Yesus, yang mana bahwa Sakeus ini mendengar kabar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko. Kabar tentang Yesus inilah yang menggerakkan hatinya, yang penasaran karena berita tentang Yesus. Dia mencari-cari Yesus, dia ingin mendapatkan Yesus. Ketika Yesus datang di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, dia berusaha untuk mencari jalan supaya dia bisa menemui Yesus, supaya dia bisa melihat Yesus. Namun rupanya terhalang oleh orang-orang yang lebih tinggi daripada dia. Coba, kalau itu kan mau gini-gini juga orangnya masih lebih tinggi, dan dia tidak bisa menemui Yesus, tidak bisa melihat Yesus. Tetapi semangatnya tidak pernah patah, semangatnya tidak pernah padam. Ada akal, ada pikiran yang digunakan, sehingga Sakeus ini dia memanjat pohon hanya demi supaya dia bisa melihat Yesus. Ketika dia sudah berada di atas pohon, Tuhan Yesus melihat seorang Sakeus, dan Tuhan katakan, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, kata Tuhan. Dan perkataan ini bagi Sakeus adalah perkataan yang luar biasa, karena perkataan ini disampaikan oleh Yesus yang ia kagumi. Dan perkataan ini ditujukan kepada dia, Sakeus, yang banyak ditolak oleh orang karena keberadaannya sebagai seorang pemungut cukai. Kita melihat pemungut cukai adalah pegawai kerajaan Romawi yang dianggap sebagai pengkhianat orang Israel, karena waktu itu Romawi ini yang menjajah Israel ya. Dan dia ditugaskan untuk memungut pajak, dan ketika dia memungut pajak, maka berarti dia mengambil pajak dari bangsanya sendiri dan disetorkan kepada orang Romawi. Betapa menyakitkan orang Israel waktu itu.
Karena dia sudah mengkhianati bangsanya sendiri, dia mengkhianati sesamanya orang Yahudi, dan dia bekerja kepada orang Romawi sebagai pemungut cukai. Dia orang Yahudi menganggap keterlaluan ini seorang Sakius ini. Dia pengkhianat bangsa. Kemudian juga pandangan orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang bekerja kepada orang Romawi itu dianggap sebagai seorang kafir. Sehingga Sakius ini pun di kalangan Yahudi dianggap sebagai kafir. Ya, kalau seringkali kita yang mendapat seruan kafir ya biarlah kita kafir, yang penting kita punya Tuhan yang berkuasa. Amin. Sakius pun dianggap sebagai seorang kafir, dan dengan demikian maka Sakius ini selalu terpojokkan. Sakius tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Sakius ini juga tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi, dan Sakius ini benar-benar menjadi orang yang kesepian. Maka ketika Yesus memanggil dia, dan bahkan Yesus mengatakan, aku akan menumpang ke rumahmu, aku akan mampir ke rumahmu. Ini bagi Sakius adalah berita yang luar biasa. Siapa yang mau berteman dengan Sakius? Kecuali sesama pemungut cukai. Yesus yang luar biasa itu, dia mau bersama dengan Sakius, dia mau menumpang ke rumah Sakius. Maka hal itulah yang akhirnya mengubah hidup Sakius. Sakius yang rindu melihat Yesus, dia bertemu dengan Yesus, dan rupanya Yesus tidak menolak dia, tetapi Yesus senang ketika bertemu dengan Sakius. Dan perubahan yang terjadi ditulis dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8 ya. Lukas 19 ayat yang ke-8. Saya melihat ayat ini luar biasa sekali terjadi atas Sakius. Dikatakan demikian, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau kita memperhatikan ayat yang ke-8, maka yang terjadi, perubahan yang terjadi atas Sakius itu luar biasa. Hal yang terjadi sangat kontras dengan keadaan Sakius sebelumnya. Yang sebelumnya dia seorang yang serakah ya. Ketika memungut cukai dia memaksa, ketika memungut cukai dia mengambil lebih dari yang sudah ditentukan demi untuk memperkaya diri, demi keuntungan diri sendiri. Dan dia tidak memperhatikan masyarakat kecil, dia tidak memperhatikan orang sebangsanya, dia yang serakah. Namun firman Tuhan mengatakan dia akan memberikan setengah hartanya. Artinya yang tadinya benar-benar cinta dengan harta, tetapi ketika dia mendapatkan Yesus, dia menemukan Yesus, maka akhirnya dia lebih cinta Yesus daripada cinta hartanya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Orang yang cinta uang ini rela menyakiti sesamanya. Orang yang cinta uang ini rela meninggalkan Tuhan. Uang itu segala-galanya. Dan tentunya Sakius pada saat dia mencintai uang dengan ketamakannya, maka dia pun bisa mengorbankan orang lain. Dan dia pun akan takut-takut ketika datang kepada Tuhan, ketika berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak lebih besar daripada kecintaannya terhadap uang. Dan dia melakukan cara-cara yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan uang. Kemudian saya juga melihat, tadinya dia tidak menghargai orang miskin, tidak memiliki belas kasihan. Artinya kalau nagih itu biasa penagih utang kan gitu kan. Nagihnya suaranya keras gitu, biar ditakuti, biar cepat dibayar. Dan rupanya ketika Sakius menagih pajak kepada orang miskin pun, dia juga memaksa pajak itu harus dibayar. Dengan kejam dia meminta supaya orang-orang yang wajib membayar pajak itu membayar pajaknya. Dia tidak mikir orang miskin, dia tidak bisa menghargai orang miskin. Yang penting adalah pajak itu terbayar dan dia juga mendapatkan keuntungan dari hasil pajaknya. Tetapi Tuhan mengubah hatinya.
dan akhirnya dia berbelas kasihan. Amin. Coba kalau masa pandemi ini banyak orang-orang yang berbelas kasihan gitu. Saya rasa betapa tentramnya dunia ini, betapa harmonisnya hubungan antara satu dengan yang lain. Tetapi rupanya masa pandemi ini juga membuat sebagian orang semakin egois, hanya melihat diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan tidak pernah mau melihat orang lain. Tetapi Sakyus ini berubah, akhirnya dia bisa melihat orang dengan penuh belas kasihan. Sakyus yang tadinya kasar, yang tadinya keras, akhirnya dia menjadi peduli, bisa mempedulikan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya semua itu terjadi karena kerinduannya ketika dia mencari Yesus, mendapatkan Yesus. Dia rindu ada perubahan yang terjadi. Dan rupanya Yesus yang sudah ditemui, Yesus itu sanggup mengubah dia sehingga dia menjadi pribadi yang lebih baik. Karena Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak seperti manusia yang lain. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang menolak Sakyus, rupanya Tuhan menerima Sakyus dengan segala kekurangannya. Tidak ada kebencian Tuhan atau Yesus terhadap Sakyus. Namun Sakyus diterima dengan segala kekurangannya, dan bahkan ketika Yesus harus mampir dan menumpang ke rumahnya, ini pun akan menjadi bahan olok-olokan karena Yesus tinggal mampir di rumah orang berdosa. Tetapi Yesus tidak peduli karena tujuan Yesus yang berdosa harus diselamatkan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni, dan Tuhan selalu mau menerima orang berdosa. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah orang yang berdosa, mungkin pendosa, kalau pendosa itu berarti selalu hidup di dalam dosa dan tidak pernah bisa lepas dari kehidupan yang berdosa. Tetapi ketika kita menemukan Yesus, mendapatkan Yesus, Yesus ada dalam hidup saya dan saudara, kita berserah penuh kepada Dia, Yesus menerima kita, mengampuni dosa kita, dan tidak ada dosa yang tidak terampuni oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita ketika kita sudah bertobat. Kalau manusia sukanya kan gitu kan, suami istri. Terutama ini seringkali terjadi oleh istri-istri. Saya tidak menyudutkan istri. Maksudnya bahwa perempuan itu selalu mengingat yang lalu-lalu yang seharusnya sudah dilupakan itu. Kalau suaminya salah 5 tahun yang lalu, ketika ada masalah yang baru, masalah yang 5 tahun yang lalu itu diungkit-ungkit lagi. Masalah 10 tahun yang lalu itu diungkit-ungkit lagi. Padahal yang dihadapi masalah yang sekarang, yang lalu ya sudahlah, udah ampuni, sudah kuburkan, amin. Jalani yang baru, selesaikan masalah yang baru. Yesus tidak pernah seperti itu. Ketika Yesus mengampuni apapun dosa yang pernah kita lakukan, pernah kita kerjakan, semua itu diampuni oleh Tuhan. Dan saat ini kita berjalan di dalam pengampunan karena Tuhan yang sudah mengampuni, yang sudah menerima kita. Tetapi bapak-bapak juga kadang ada yang seperti ibu-ibu juga, lawannya yang sudah melakukan kesalahan beberapa tahun yang lalu, ini juga masih diingat-ingat saja, sehingga tidak pernah bisa mengampuni dan menerima. Tetapi terimalah orang lain sebagaimana adanya, seperti Yesus mau menerima Sakyus. Dan ayat yang terakhir, Lukas 19 ayat 9-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Yesus. Sehingga Yesus melihat bahwa Sakyus yang berdosa, Sakyus yang dikucilkan, ini adalah orang yang terhilang, dan Yesus sudah mendapatkan dia. Dan akhirnya pengampunan itu diberikan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita yang sudah mendapatkan Yesus, kita datang kepada Dia dengan segala kerendahan hati kita, menempatkan Dia di tempat yang terbaik, biar Dialah yang berkarya dalam hidup kita, sehingga mengubah hidup saya dan saudara. Perangai kita diubahkan, sikap kita diperubahkan,
perilaku kita diubahkan, dan kita menjadi semakin baik di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita akan menjadi berkat di dalam keluarga, menjadi berkat di dalam gereja, dan juga di dalam masyarakat. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini karena Tuhan mengingatkan kepada kita. Biarlah dengan motivasi yang benar kita mencari dan mendapatkan Yesus. Sebenarnya kita tidak pernah bisa mendapatkan Yesus kalau Tuhan sendiri tidak datang untuk mendapatkan saya dan saudara. Dan oleh karena kemurahannya, oleh karena anugerahnya, Dia datang ke dunia mencari Bapak Ibu dan Saudara yang terhilang. Dia sudah mendapatkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Biarlah Dia menjadi Tuhan di dalam hidup. Perlu kau Yesus. Sadari bahwa kita perlu Yesus, dan biarlah Yesus itu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidupmu. Engkau Yesus, mau jiwaku menantikanmu. Percaya aku perlu, percaya kau perlu. Bersyukur di hadapan-Mu buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami. Seringkali kami ingin untuk mendapatkan-Mu, untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Namun ampuni kami kalau terkadang ketika kami bertemu dengan Engkau, dan bahkan sering ketika kami bertemu dengan Engkau, kami hanya mengungkapkan isi hati kami yang berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan kami, ya Tuhan. Biarlah kami belajar bukan hanya mengagumi Engkau,
tetapi membuka hati, memberikan tempat untuk Engkau bertahta di dalam hati kami. Biarlah kami mencari Engkau untuk mengubah hidup kami, sehingga hidup kami semakin baik. Kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu, dan bahkan kami layak menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk hormat dan kemuliaan. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, mengubah motivasi kami, sehingga kami memiliki motivasi yang benar ketika kami rindu bertemu dengan Engkau dan mendapatkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat kasih setiamu, pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang terus berlimpah atas kami. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami juga menyisihkan sebagian harta kami sebagai persembahan kami dan persepuluhan kami. Kami rindu apa yang kami lakukan pagi hari ini adalah wujud syukur dan ketaatan kami kepada-Mu. Dan kami percaya Engkaulah sumber berkat yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami diberkati dalam ibadah kami, dan biarlah ibadah kami ini juga mempermuliakan Engkau, Allah kami yang besar. Dan sebentar kami akan pulang. Kami serahkan perjalanan kami pulang di dalam tangan kuasa Engkau yang menyertai kami, sehingga kami pulang dengan sukacita yang baru. Kami pulang dengan pengharapan yang baru, dan kami pulang dengan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing dan berbagi sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studi. Tuhan yang mengasihi dan berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.